Tinggal tambang emas di pedalaman Kalimantan. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, channel di mana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Rian. Wow, kisah dari Om Ras ya. Dan di episode terakhir kemarin, Rian ini tinggal sementara di rumah Robert nih untuk memulihkan lukanya dan juga bersama dengan temannya yaitu namanya Mehmet. Nah, bagaimanakah di episode kali ini? Apakah Rian akan kembali lagi ke tambang emas atau dia masih tetap di rumah Robert? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Bagaimana keadaanmu? Apa masih sakit? Tanya Rian kepada Mehmet sore itu saat Robert sedang ke sungai dan Samuel bersama Sidang sedang memasak di dapur. Sudah sangat mendingan, Yan. Kurasa aku sudah bisa mulai bekerja ini, jawab Mehmet. Bagus, kalau begitu besok kita pulang ke tambang, kata Rian yang langsung dijawab anggukan kepala oleh Mehmet. Beralih ke tambang emas. Terlihat saat itu Karto sedang duduk-duduk di depan pondok sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Suasana sore itu tampak sepi, terlebih teman-temannya yang lain sedang tidak ada di pondok karena pergi menghadiri acara nikahan yang berada di pemukiman kecil di tempat terpencil itu. Sebaiknya duduk-duduk santai begini ditemani secangkir kopi panas nih, gumam Karto seraya bangkit dari duduknya untuk membuat kopi. Tak lama kemudian, Karto kembali ke depan pondok sambil membawa segelas kopi hitam yang masih mengepulkan uap panas. Kemudian, ia duduk-duduk santai sambil menikmati angin sore yang berembus sepoi-sepoi. Ujar Karto setelah menyeruput kopinya. Setelahnya ia meletakkan gelas kopi itu di dekatnya dan terlihat matanya menatap lurus ke jalanan kecil yang mengarah ke pondok mereka. Suasananya benar-benar tenang, hening, dan nyaman untuk menyendiri. Namun baru beberapa tegukan kopi itu, samar-samar terdengar suara langkah kaki bersamaan dengan terlihatnya kemunculan beberapa orang yang berjalan mengarah ke pondok milik Karto dan kawan-kawan itu. Karto mengernyitkan alis saat melihat orang-orang yang berjumlah sekitar 5 orang tersebut semakin mendekat ke arah pondok. Terlebih, wajah mereka tampak asing dan yang membuat suasana mendadak terasa tidak nyaman. Masing-masing dari mereka membawa parang yang terikat di pinggangnya. Namun meski begitu, Karto tak melakukan apa-apa. Dia hanya diam dan memperhatikan sambil sesekali menghela nafas panjang. Sebab tanpa perlu diberitahu pun, dia sudah paham orang-orang yang datang membawa senjata tajam itu jelas bukan ingin mampir minum kopi atau sekedar silaturahmi. Tak lama kemudian, rombongan itu berhenti beberapa meter di depan pondok. Seorang laki-laki bertubuh kurus dengan bekas luka panjang di pipinya maju selangkah ke depan. Kau yang bernama Karto? Tanyanya dingin. Karto tersenyum. Bisa jadi, jawab Karto santai. Pria itu menyipitkan mata, tampak tidak suka dengan jawaban tersebut. Daerah ini kami ambil alih. Kalau tidak ingin terluka, pergilah dari sini,
Selagi masih kami beri kesempatan, ujar salah satu orang itu tanpa berbasa-basi lagi. Karto terdiam beberapa saat, lalu ia tersenyum tipis. Tadinya aku kira kalian datang mau numpang minum kopi, ternyata mau mengambil alih lubang kalian orang toh, kata Karto pelan sambil melirik gelas kopinya. Namun ucapan santai yang dilontarkan Karto itu justru membuat beberapa orang di depan pondok terlihat kesal. Jangan banyak bicara, bentak pria dengan bekas luka di pipi itu. Kami tidak sedang bercanda. Karto menghela nafas lagi. Aku juga tidak bercanda, jawab Karto kemudian. Suasana mendadak hening. Angin sore mulai berembus kencang hingga membuat dedaunan berterbangan ke sekitar pondok. Sementara tatapan Karto perlahan berubah. Kalau kalian memang hanya ingin mencari makan, kita masih bisa bicara baik-baik, lanjut Karto sambil berdiri dari duduknya. Tapi kalau datang sambil membawa parang dan mengusir orang, itu namanya cari masalah, Karto melanjutkan. Beberapa orang di belakang pria yang memiliki bekas luka di wajah itu mulai memegang gagang parang mereka. Jadi kau menolak untuk pergi? Tanya pria itu dingin. Karto mengambil gelas kopinya, lalu meminum sisa kopi tersebut hingga habis. Kami di sini sudah cukup lama. Lubang ini pun punya kami. Tidak ada alasan kami untuk pergi dari sini, karena disinilah sumber mata pencarian kami, kata Karto setelah meletakkan gelasnya. Dan kalian itu orang asing. Apa hak kalian mengusir pemilik lubangnya sendiri? Ujar Karto lagi. Cekrek. Salah satu pria mulai mencabut parang dari kumbangnya. Namun anehnya, Karto sama sekali tidak terlihat gugup. Dia justru memandang mereka satu persatu seolah sedang menyusun rencana. Hanya kau sendirian pondok ini, ejek salah satu dari mereka. Berani juga kau bicara seperti itu? Karto tersenyum kecil. Kau benar-benar dungu. Apa kalian tidak bisa memahami kenapa seseorang bisa ditinggal sendirian untuk menjaga lubang? Balas Karto. Kalimat itu membuat suasana makin terasa tidak nyaman. Pria berbekas luka itu tampak mulai kehilangan kesabaran. Ia melangkah maju sambil menuju Karto. Aku kasih kesempatan terakhir. Pergi dari lubang ini atau kami paksa. Karto menundukkan kepalanya sebentar, lalu terdengar ia menghela nafas pelan. Kenapa orang-orang selalu memilih cara ribut dibanding bicara baik-baik? Gumam Karto. Dan tepat setelah itu, Karto langsung melayangkan pukulan ke wajah pria itu hingga hidungnya mengeluarkan darah. Pria itu langsung terhuyung ke belakang sambil memegangi hidungnya. Bangsat, maki orang itu penuh amarah. Namun sebelum pria itu sempat berdiri tegak, Karto sudah lebih dulu menendang perutnya dengan sangat keras hingga tubuh kurus itu terpental dan jatuh menghantam tanah. Serang! Teriak salah satu dari mereka. Dua orang langsung mencabut parang dan berlari ke arah Karto. Namun meskipun ilmu bela diri yang dimiliki Karto tidak sehebat Rian, serangan membabi buta seperti yang dilakukan lawannya itu tentu saja masih bisa ia hindari dengan sangat mudah. Rang salah satu orang lagi. Pria itu jatuh tersungkur, parangnya terlepas dari genggaman hingga akhirnya salah satu orang dengan tubuh lumayan besar maju. Orang itu cukup lihai dalam bela diri sampai-sampai Karto kewalahan dibuatnya. Sebuah pukulan keras mendarat tepat di wajah Karto hingga membuat laki-laki itu mundur beberapa langkah. Belum sempat menyeimbangkan tubuhnya, tendangan keras kembali menghantam. Tubuh Karto menabrak tiang pondok. Rasa sakit dan lelah itu membuat nafasnya terdengar berat. Kenapa? Apa sekarang kau sudah sadar dan takut? Sayang sekali. Kesempatan bagus tadi sudah kau sia-siakan. Harusnya selagi disuruh pergi baik-baik, kau langsung pergi saja, supaya anak istrimu tidak kehilangan pemberi nafkahnya. Ejek pria bertubuh besar itu sambil memutar parang di tangannya. Mendengar perkataan orang itu, Karto hanya menyeringai. Kurasa mulutmu itu lebih tajam daripada parangmu, gumam Karto pelan.
Oh, masih bisa bicara juga kau rupanya. Sentak pria itu sebelum kembali menyerang Karto. Kali ini serangannya jauh lebih brutal. Parang di tangannya berayun berkali-kali ke arah tubuh Karto hingga membuat lelaki itu mulai kesulitan menghindar. Cat! Ujung parang sempat menggores tubuh Karto, namun aneh, kulit tubuhnya sama sekali tidak terluka. Pria bertubuh besar itu mengerutkan alis. Cih, kau sedang beruntung, gumamnya. Sementara Karto tampak mulai kelelahan, nafasnya memburu dan keringat mulai membasahi tubuhnya. Dia berdiri sambil sedikit membungkuk. Melihat kesempatan itu, pria bertubuh besar tersebut tersenyum sinis. Mati kau sekarang, teriaknya seraya menyerang Karto lagi. Sat! Parang bermata mengkilat itu langsung ditebaskannya ke leher Karto dengan sekuat tenaga. Namun semua orang langsung membelalakan mata sebab parang itu sama sekali tidak mampu melukai Karto. Bahkan sehelai bulu di tubuhnya pun tidak putus. Karto perlahan mengangkat wajah lalu tersenyum mengejek. Berbeda dengan pria yang berbahasa tadi, wajahnya justru tampak berubah kaku seolah menyembunyikan ketakutan. Apa? Gumamnya pelan dan terlihat tangannya sampai bergetar memegang parang. Namun, pria tersebut rupanya masih belum menyerah. Dengan nafas sedikit memburu, dia menancapkan ujung parangnya ke tanah. Lalu setelahnya, ia kembali melompat sambil melayangkan tebasan keras ke arah kepala Karto. Brak! Parang itu menghantam kepala Karto dengan tepat. Namun lagi-lagi tak terjadi apa-apa. Tidak ada darah ataupun luka. Bahkan Karto sama sekali tidak bergeming. Suasana mendadak hening. Angin berembus pelan melewati pondok itu. Sementara wajah orang-orang yang tadi begitu garang perlahan berubah pucat. Pria bertubuh besar itu mundur beberapa langkah. Matanya tampak membelalak penuh ketakutan. Apa? Tidak mungkin. Ucapnya terbata-bata. Ia menatap Karto seolah sedang melihat sesuatu yang bukan manusia. Kau ini sebenarnya apa? Tanyanya dengan suara gemetar. Karto tidak langsung menjawab. Ia justru memegangi kepalanya pelan sambil menggeleng-gelengkan kepala beberapa kali. Tubuhnya terlihat sedikit sempoyongan, seolah tebasan tadi memang cukup membuatnya pening. Ah, keras juga ayunan parangmu, gumam Karto sambil menyeringai. Kemudian, perlahan ia mengangkat wajahnya dan menatap pria bertubuh besar itu. Berarti, kau benar-benar ingin membunuhku ya? Ujar Karto dengan suara berat. Pria bertubuh besar itu langsung mundur. Satu langkah refleks, tatapan matanya dipenuhi rasa takut. Sementara orang-orang di belakangnya saling pandang dengan wajah yang pucat. Pergi, kita pergi dari sini, bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Dia tidak akan bisa dikalahkan, dia punya ilmu kebal, ujar pria bertubuh besar itu melanjutkan. Perlahan Karto melangkah maju, langkahnya pelan. Tapi entah kenapa justru membuat suasana semakin terasa menegangkan. Aneh, gumam Karto sambil memijat lehernya sendiri. Rasanya pegal sekali. Apa mungkin karena sudah lama aku tidak pernah dipukul sekeras ini ya? Lanjut Karto. Mendengar itu, pria bertubuh besar tersebut semakin pucat. Sementara beberapa orang lain mulai mundur perlahan dan tepat ketika Karto mengangkat tangannya, tiba-tiba lari. Entah siapa yang berteriak lebih dulu, namun yang pasti semua orang itu langsung berbalik badan dan kabur meninggalkan pondok. Mereka berlari tunggang langgang, melewati jalan kecil sambil sesekali menoleh ke belakang dengan panik. Pria bertubuh besar tadi bahkan hampir terjatuh karena lari terburu-buru. Sementara itu, Karto hanya berdiri diam memperhatikan mereka. Beberapa detik kemudian, barulah ia menghela nafas panjang. Sialan, umpatnya pelan sambil memegangi kepalanya lagi. Awas saja kalian, kalau bertemu denganku lagi, teriak Karto ke arah jalan tempat mereka melarikan diri. Namun bukan mengejar, Karto malah kembali duduk di depan pondok. Dia meraih gelas kopinya yang tadi hampir terjatuh, lalu melihat isinya yang sudah habis. Mengganggu waktu santaiku saja, gerutunya. Tak lama kemudian, suasana kembali sunyi.
Pagi itu, seperti yang sudah mereka sepakati kemarin sore, Rian dan Mehmet tampak sudah bersiap-siap untuk pulang kembali ke tambang. Terima kasih banyak sudah mengobatiku dan memperbolehkan aku untuk memulihkan diri di sini. Sungguh tidak terbalas kebaikan kalian padaku, tapi aku akan ingat kebaikan kalian ini sampai kapanpun, kata Mehmet. Kalau kau ingin membalasnya, bantulah orang lain di sekitaranmu yang membutuhkan bantuanmu. Itu sudah cukup, kata Robert. Terima kasih, ucap Rian. Robert mengangguk. Jangan terus terpaku dengan masa lalu yang sudah jauh di belakang. Karena masa depanmu itu ada di depan, bukan di belakang. Jadi, jangan ragu untuk mengambil keputusan. Karena terkadang, langkah yang paling menakutkan justru adalah langkah yang akan membawamu menuju kehidupan yang lebih baik. Kau tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang menunggumu di depan sana jika kau terus memilih diam di tempat yang sama. Dan ingatlah, penyesalan terbesar bukanlah karena pernah gagal, melainkan karena tidak pernah mencoba, ujar Robert kepada Rian. Rian terdiam cukup lama setelah mendengar perkataan Robert itu. Tatapan matanya tampak kosong, seolah sedang memikirkan banyak hal dalam kepalanya. Sementara Mehmet hanya melirik Rian sekilas. Beberapa saat kemudian, Rian tersenyum kecil. Ya, aku akan mengingatnya, ucap Rian pelan. Robert tersenyum lalu menepuk bahu Rian. Bagus, sekarang pergilah. Teman-temanmu di tambang pasti sudah menunggu kalian, ucapnya. Rian dan Mehmet pun mengangguk. Tak lama kemudian, keduanya berjalan meninggalkan rumah Robert. Saat mereka sudah keluar dari jalan setapak yang mengarah ke rumah Robert, terlihat dua buah sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan. Dua orang laki-laki berdiri di dekat motor tersebut sambil memperhatikan Rian dan Mehmet yang berjalan mendekat. Salah satu dari mereka membuka suara. Rian dan Mehmet ya? Tanyanya singkat. Rian mengangguk pelan. Ya, ada apa? Kami disuruh mengantar kalian, jawab pria itu. Rian sempat mengernyitkan alisnya, bingung karena tidak merasa pernah memesan ojek. Berapa bayarannya? Tanyanya lagi. Pria itu justru tersenyum kecil sambil menggeleng. Sudah dibayar, jawabnya. Mendengar jawaban itu, Rian terdiam beberapa saat. Sementara Mehmet tampak sedikit lega karena mereka tidak perlu berjalan jauh. Sebelum naik ke atas motor, Rian sempat menoleh kembali ke arah jalan kecil menuju rumah Robert. Entah kenapa, untuk beberapa detik, Rian hanya diam memperhatikan, lalu perlahan ia tersenyum kecil. Ayo Met, ucap Rian pelan. Mehmet mengangguk. Tak lama kemudian, kedua motor itu mulai melaju, meninggalkan daerah terpencil tersebut. Suara mesin dari motor itu menggema pelan, dan tanpa Rian sadari, perkataan Robert tadi masih terus terngiang di kepalanya. Penyesalan terbesar bukanlah karena pernah gagal, melainkan karena tidak pernah mencoba. Rian mengangguk, dan ia bertekad akan menerapkan nasihat Robert dalam hidupnya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang dengan menggunakan ojek serta berjalan kaki, mereka pun akhirnya tiba di sebuah tempat yang cukup lapang. Dan berhubung saat itu hari sudah mulai gelap, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk tidur di tempat itu hingga besok pagi. Hitung-hitung mengistirahatkan tubuh yang letih. Langit di atas mereka tampak semakin gelap. Saat itu, Rian dan Mehmet terlihat duduk di atas tumpukan daun kering yang sebelumnya mereka kumpulkan untuk alas tidur seadanya. Tidak ada atap, bantal, apalagi selimut. Besok kita masih harus jalan lumayan jauh ya, gumam Mehmet sambil merebahkan tubuhnya perlahan di atas daun-daun itu. Rian yang sedang membuka tas untuk mencari sesuatu hanya mengangguk pelan. Ya, tapi setidaknya perjalanan kita sudah lebih dekat sekarang ini, jawab Rian. Saat sedang menggeledah isi tasnya itulah Rian tiba-tiba berhenti. Mehmet menoleh. Kenapa? Tanya Mehmet. Rian tampak mengeluarkan beberapa bungkus mie instan dari dalam tasnya. 1, 2, 3. Matanya sedikit membulat. 5 bungkus mie,
ujar Rian heran. Belum selesai rasa bingungnya, Rian kembali mengeluarkan beberapa bungkus roti dari dalam tasnya. Mehmet langsung duduk tegak. Loh, dari mana itu? Perasaan kita tadi tidak beli apa-apa ya kan? Tanyanya kaget. Rian menggeleng pelan. Aku juga tidak tahu. Beberapa detik keduanya hanya saling pandang. Lalu perlahan Rian tersenyum kecil. Kurasa Robert yang memasukkannya diam-diam, ucap Rian pelan. Mehmet ikut tersenyum. Orang itu baik sekali ya, gumamnya. Rian terdiam sejenak sambil memperhatikan mie dan roti itu. Di tengah perjalanan panjang seperti itu, makanan sederhana saja sudah terasa sangat berarti. Wah, bisa kita makan sekarang nih, kata Mehmet. Rian mengangguk. Ya, untung masih ada air juga. Ayo, kita hidupkan api dulu. Nyamuk, ujar Rian. Tak lama kemudian, mereka mulai mengumpulkan ranting-ranting kering di sekitaran tempat itu. Rian lalu menyalakan api kecil menggunakan korek yang memang masih ia simpan di saku celananya. Cetak, tak butuh waktu lama sampai api kecil mulai menyala dan menerangi wajah mereka. Suasana malam yang tadi gelap dan dingin perlahan terasa sedikit lebih nyaman. Rian dan Mehmet masing-masing mengambil satu bungkus mie lalu meremasnya sampai hancur. Kemudian setelah mie itu hancur, bungkus mie itu pun dibuka dan dibumbui. Setelahnya barulah dimakan mentah untuk sekedar mengganjal perut. Enaknya, ujar Mehmet sambil tertawa. Rian tersenyum. Ya, padahal cuma mie ya. Iya, tapi kalau sedang lapar begini rasanya seperti makanan mewah, lanjut Mehmet. Rian terkekeh kecil. Untuk beberapa saat, suasana terasa jauh lebih ringan. Angin malam berembus pelan, menggoyangkan pepohonan di sekitar mereka. Sesekali, terdengar suara burung malam dari kejauhan. Setelah selesai makan mie mentah itu, mereka lantas menyisakan beberapa bungkus mie dan roti untuk besok pagi. Rian lalu merebahkan tubuhnya di atas tumpukan daun sambil menatap langit gelap di atas sana. Sementara Mehmet tampak meringkuk dan memeluk kakinya sendiri guna mengurangi rasa dingin. Rian, panggil Mehmet pelan. Kenapa kau mau menolongku? Tanya Mehmet. Apa? Ulang Rian. Aku rasa aku tidak membutuhkan alasan tertentu untuk membantu sesama teman. Rian melanjutkan. Rian terdiam beberapa saat setelah mengucapkan itu. Sementara angin malam yang terus berhembus melewati pepohonan kini terasa jadi semakin dingin. Mehmet menatap Rian cukup lama. Tapi tidak semua orang mau repot-repot membantu orang lain, gumam Mehmet pelan. Rian tersenyum kecil sambil tetap menatap langit. Mungkin karena mereka terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri, jawab Rian santai. Lalu kau? Tanya Mehmet lagi. Rian terdiam sebentar. Aku juga begitu, jawabnya pelan. Mehmet tampak sedikit heran mendengar jawaban Rian. Namun Rian langsung menghela nafas panjang. Apa rencanamu setelah ini? Tanya Mehmet kemudian. Aku rasa aku ingin menuruti permintaan ibuku dan juga nasihat dari orang itu, jawab Rian. Maksudnya? Tanya Mehmet lagi. Rian tersenyum tipis lalu kemudian menggeleng. Hidup harus terus berjalan, Met, kata Rian sebelum memejamkan matanya. Entah pukul berapa saat itu, yang pasti saat mereka sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba saja terdengar suara beberapa orang yang datang. Orang-orang itu terdengar riuh dan sesekali menggerutu karena kelelahan. Rian terbangun, begitupun juga dengan Mehmet. Maaf, kalian jadi terbangun gara-gara kami ya, ujar salah satu dari orang-orang itu. Tidak apa-apa, kalian baru naik kah? Jawab Rian sembari bertanya. Ya, baru sampai di sini sudah tengah malam begini. Mau lanjut lagi, kaki rasanya sudah mau patah, jawab orang itu. Istirahat saja di sini. Besok kita sama-sama lanjutkan perjalanan, kata Rian. Beberapa orang itu pun akhirnya ikut duduk di sekitaran api kecil yang sudah mati milik Rian dan Mehmet tersebut.
Jumlah mereka ada 4 orang. Wajah mereka tampak lelah dan pakaian mereka juga terlihat penuh debu. Salah satu dari mereka langsung merebahkan tubuh di atas tanah sambil mengeluh pelan. Kakiku rasanya sudah seperti bukan kaki lagi nih, gerutunya hingga membuat beberapa temannya tertawa kecil. Rian tersenyum tipis melihat itu. Kalian mau kemana? Tanya Rian kemudian. Mau naik ke daerah tambang di atas sana, jawab salah satu pria yang tampak paling tua di antara mereka. Mendengar itu, Mehmet dan Rian langsung melirik sekilas. Namun, keduanya tidak mengatakan apa-apa, sementara pria lain yang duduk paling dekat dengan bekas api itu tampak memperhatikan wajah Rian cukup lama. Gumam pria itu pelan. Rian menoleh. Ada apa? Pria tersebut tampak sedikit ragu sebelum akhirnya bertanya. Kau Rian bukan? Rian sedikit mengernyitkan alis. Iya, jawabnya singkat. Mata pria itu langsung membesar. Serius? Jadi benar dia Rian? Ujarnya pada teman-temannya. Beberapa orang lain langsung ikut memperhatikan Rian. Mehmet tampak bingung. Memangnya kenapa? Tanya Mehmet. Pria itu tertawa kecil. Namamu sedang lumayan dikenal sekarang. Jawabnya. Rian terlihat heran. Dikenal? Iya, pria itu mengangguk. Kabarnya ada anak muda yang berani melawan penyamun beberapa waktu lalu. Katanya lagi anak muda itu orang tinggi, masih muda dan jago berkelahi. Ujarnya menjelaskan. Rian langsung menghela nafas pelan. Berita seperti itu cepat sekali menyebar rupanya, gumamnya. Ya, di tempat seperti ini berita lebih cepat menyebar dibanding surat kabar, saut pria lain sambil tertawa kecil. Suasana perlahan terasa lebih santai. Salah satu dari mereka kemudian mengeluarkan tembakau dan mulai melinting rokok. Aku Jali, ucap pria itu sambil mengulurkan tangan ke arah Rian. Rian menyambut uluran tangan tersebut. Rian, kalau dia? Tanya Jali sambil menunjuk Mehmet. Mehmet, jawab Mehmet singkat. Jali mengangguk pelan. Kalian mau kembali ke tambang juga ya? Iya, jawab Rian. Sudah lumayan lama kami di bawah. Rian melanjutkan. Pria bernama Jali itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Kalau begitu, kalian harus berhati-hati. Rian menoleh. Maksudmu? Kini Jali tampak memasang wajah serius. Beberapa hari terakhir, suasana di atas sedang tidak tenang. Katanya pelan. Katanya, ada kelompok baru yang mulai masuk ke daerah tambang. Mereka mencoba mengambil beberapa lubang secara paksa. Mata Mehmet langsung membulat. Ambil paksa? Pria itu mengangguk. Ya, mereka itu membawa senjata. Dan kabarnya sudah ada beberapa orang yang dipukuli. Rian perlahan terdiam. Entah kenapa, tiba-tiba ia teringat Karto dan teman-temannya di atas sana. Kelompok dari mana? Tanya Rian akhirnya. Tidak ada yang tahu pasti sih, jawab Jali. Tapi orang-orang bilang mereka ini bukan pemain lama di daerah sini. Mehmet tampak mulai gelisah. Semoga saja pondok kita tidak kenapa-napa, Yen. Gumamnya pelan. Rian tidak menjawab. Tatapan matanya justru perlahan berubah serius. Sebab entah kenapa perasaannya mendadak jadi tidak tenang. Angin malam kembali berembus cukup dingin melewati tempat itu. Dan jauh di dalam hatinya, Rian berdoa semoga sesampainya mereka di tambang nanti tidak ada sesuatu yang terjadi pada teman satu kelompoknya di sana. Keesokan paginya, setelah selesai sarapan seadanya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan singkatnya, sekitar jam 3 sore, mereka pun akhirnya sampai di daerah pertambangan. Disitulah Rian dan Mehmet kemudian berpisah dengan kelompok Jali. Rian dan Mehmet langsung menuju ke lokasi pondok mereka masing-masing, sementara kelompok Jali meneruskan perjalanan lebih ke atas lagi. Dan begitu Rian tiba di area lubang yang mereka tambang, dia langsung menghela nafas lega karena teman-temannya masih lengkap, tak kurang satu apapun. Rian, panggil Karto seraya melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Rian pun balas melambaikan tangan dan tersenyum. Akhirnya kau pulang juga, ujar Karto ketika mereka sudah berhadapan.
lalu langsung memukul pelan bau Rian. Rian tersenyum tipis. Masih hidup kau rupanya, balas Rian santai. Enak saja kau, dengus Karto. Sementara teman-teman yang lain terlihat ikut tersenyum melihat suasana itu. Bagaimana kabar si Mehmet? Dia naik juga? Tanya Wahyu. Ya, dia sudah kembali sehat lagi. Dan sebenarnya, kami sudah sampai dari semalam kalau jalan terus. Tapi kami memutuskan untuk tidak buru-buru, biar sekalian beristirahat. Jawab Rian. Oh, syukurlah kalau begitu, kata teman-temannya. Bagaimana keadaan kalian di sini? Tanya Rian, kemudian sambil memperhatikan wajah Karto. Namun, bukannya langsung menjawab, Karto malah menghela nafas panjang. Kau baru pulang, tapi sudah ada cerita gila yang harus kau dengar, kata Karto sambil menggeleng kecil. Ada apa? Tanya Rian. Karto lalu mengajak Rian duduk di depan pondok. Setelah itu, barulah ia mulai menceritakan kejadian kemarin di saat sekelompok orang datang mencoba merebut lubang mereka secara paksa. Rian terdiam mendengar cerita itu. Tatapan matanya perlahan berubah saat Karto menceritakan bagaimana 5 orang bersenjata itu datang dan mencoba merebut lubang mereka dengan menggunakan ancaman dan juga kekerasan. Sementara Karto sendiri tampak santai menceritakannya seolah kejadian itu bukan sesuatu yang berbahaya. Lalu setelah mereka sadar parang mereka tidak mempan, langsung kabur semua mereka. Ujar Karto sambil tertawa kecil, namun Rian sama sekali tidak ikut tertawa. Untuk saja, saat itu kau yang berada di pondok. Coba kalau teman-teman yang berada di pondok saat itu, aku tidak bisa membayangkannya. Ujar Rian. Karto mengangguk. Wajah mereka asing, Yan. Aku tidak mengenal mereka. Kurasa mereka itu pengacau. Ujar Karto. Baik, mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi, kata Rian. Iya, bahkan kami juga tidur di atas lubang setelah kejadian itu, kata Karto. Setelah obrolan itu, Rian pun kemudian membersihkan tubuh dan beristirahat sejenak di dalam pondok. Sementara teman-teman kelompoknya tampak sibuk memasang terpal di sekitaran lubang untuk atap tidur mereka. Hingga tanpa terasa, malam pun tiba. Suara serangga malam mulai terdengar bersautan dari segala arah. Langit di atas kawasan tambang tampak gelap, sementara angin malam berembus cukup kencang hingga membuat terpal yang baru dipasang itu berkibar pelan. Setelah selesai makan malam bersama dengan nasi, ikan asin goreng, dan sayur daun ubi jalar, suasana di sekitaran pondok perlahan menjadi lebih tenang. Beberapa orang tampak mulai membereskan peralatan makan, sementara yang lain memeriksa kembali parang, senter, dan beberapa kayu panjang yang memang mereka gunakan untuk berjaga. Sementara itu, Rian tampak duduk di dekat api kecil sambil memperhatikan suasana sekitar. Tatapannya tampak serius. Dia masih memikirkan cerita Karto tadi siang. Kelompok itu pasti akan kembali lagi, gumam Rian pelan. Karto yang sedang duduk sambil membersihkan parang langsung mengangguk. Makanya kalau malam tiba, kita jangan sampai lengah, saut Karto. Tak lama kemudian mereka pun membagi giliran berjaga. 3 orang ditempatkan berjaga di sekitar lubang tambang, sementara yang lainnya tidur di dalam pondok. Dan yang mendapatkan giliran berjaga malam itu adalah Sigit, Rian, dan Wahyu. Rian dan Sigit merebahkan tubuh di atas alas terpal yang sudah dilapisi dengan daun itu sambil mengobrol santai. Terlihat api unggun kecil masih menyala redup di dekat pondok, menerangi sebagian area yang gelap. Sementara di kejauhan, seperti biasa, hutan di malam hari tampak begitu sunyi dan menyeramkan. Sesekali terdengar suara ranting patah, entah karena hewan atau hal yang lainnya. Wahyu yang duduk sambil memeluk lututnya tampak menguap panjang. Kalau begini terus, kita bisa susah tidur nyenyak tiap malam nih, gerutunya pelan. Daripada tidur nyenyak tapi leher ditebas orang, saut Sigit sambil ikutan menguap.
mulutmu itu memang," dengus Wahyu sambil menggeleng kecil. Mendengar itu Rian hanya diam. Angin malam kembali bertiup cukup dingin, membuat terpal di atas mereka bergoyang pelan dan menimbulkan suara. Beberapa saat kemudian, Sigit menoleh ke arah Rian. "Kau kepikiran sesuatu ya, Yan?" tanya Sigit. Rian terdiam sebentar sebelum akhirnya menjawab. "Kalau mereka benar-benar berniat menguasai daerah sini, kemungkinan mereka tidak cuma bergerak di satu tempat." Wahyu langsung menoleh. "Ya itu sudah pasti. Tapi kemungkinan besarnya mereka tidak akan berani menyerang kelompok yang anggotanya lengkap," saut Wahyu. Rian mengangguk pelan mendengar perkataan Wahyu. "Tapi tetap saja, kita tidak boleh terlalu percaya diri," ujar Rian sambil menatap gelapnya hutan di kejauhan yang mengelilingi tempat itu. Sigit ikut duduk tegak, lalu, "Kalau menurutku mah, mereka itu kemungkinan cuma preman bayaran," gumamnya. "Maksudmu apa?" tanya Wahyu. Sigit mengangkat bahu. "Entahlah, tapi orang yang benar-benar bermain tambang biasanya paham aturan tak tertulis di tempat seperti ini. Tidak ada yang langsung datang bawa parang lalu mengambil lubang orang begitu saja," ujarnya menjelaskan. "Ya, bisa jadi. Itu cukup masuk akal," saut Rian pelan. Suasana kembali hening beberapa saat. Hanya suara api kecil yang sesekali berbunyi pelan disertai suara serangga malam. Namun tiba-tiba saja, krek, suara ranting patah terdengar samar dari arah semak-semak tak jauh dari lubang. Ketiganya langsung menoleh bersamaan. Tatapan Rian langsung berubah tajam. Sigit buru-buru berdiri sambil meraih senter di dekatnya. "Siapa?" bentaknya keras, namun tidak ada jawaban. Suasana justru mendadak terasa semakin sunyi. Wahyu perlahan berdiri sambil menggenggam kayu panjang yang tadi berada di dekatnya. Kalian dengarkan?" bisik pelan. Rian tidak menjawab. Ia justru terus menatap ke arah gelap di balik pepohonan itu tanpa berkedip. Krek. Suara itu terdengar lagi, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Sigit langsung menyorotkan senter ke arah semak-semak tersebut. Sorot cahaya putih itu menyapu pepohonan di sekitaran sana. Namun tidak ada siapa-siapa. Sigit menghela nafas panjang. "Mungkin itu cuma hewan," gumamnya. Wahyu terlihat sedikit lega, namun berbeda dengan Rian. Entah kenapa perasaannya masih terasa tidak nyaman. Perlahan Rian melangkah maju beberapa langkah mendekati arah semak tadi. "Rian," panggil Wahyu pelan. Rian mengangkat tangan memberi syarat agar mereka diam. Angin malam berembus cukup dingin melewati pepohonan, dan beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja seekor hewan kecil melompat keluar dari semak-semak lalu berlari cepat melewati samping mereka. "Woi!" teriak Wahyu kaget, sementara Sigit refleks mundur sambil memegangi dadanya. "Sial, kok kira manusia?" Rian langsung menghela nafas panjang sambil memegangi dahinya. Hanya selisih beberapa detik saja, Karto yang sebelumnya berada di dalam pondok tampak keluar sambil menenteng parang. "Ada apa? Mereka datang lagi?" tanya Karto cepat. Melihat wajah panik Karto, Wahyu malah tertawa keras. "Bukan toh, tadi ternyata cuma binatang," ujarnya sambil tertawa. Karto langsung terdiam. Lalu ia memandang Rian, kemudian Sigit, lalu Wahyu bergantian. "Kalian serius? Teriak-teriak sampai membangunkanku gara-gara binatang?" gerutunya kesal. Sigit langsung ikut tertawa. "Refleks toh, kaget. Ditambah suasananya memang menyeramkan." Karto mendecakkan lidah. "Aku sampai membawa parang begini," gerutunya lagi sambil mengusap wajah. Rian akhirnya ikut tersenyum kecil melihat tingkah mereka. Ketegangan yang sejak tadi memenuhi suasana perlahan sedikit mencair. Menjelang dini hari, Sigit yang sejak tadi duduk sambil menahan kantuk itu mendadak langsung menegang. Matanya tampak membelalak saat melihat beberapa cahaya senter muncul dari arah jalan setapak yang mengarah ke tempat mereka.
dan jumlah orang-orang yang datang itu sepertinya cukup banyak. Rian, bisik Sigit pelan, suaranya terdengar sangat serius. Rian, yang tadi sedang tidur itu pun langsung membuka mata dan dengan sigap mengikuti arah pandangan Sigit. Dan begitu melihat orang-orang itu semakin mendekat, Rian langsung siaga. Orang, gumam Wahyu yang ikut terbangun dengan suara pelan. Itu, kurasa itu orang-orang yang Karto ceritakan, Yan. Wahyu, bisik Sigit dengan suara tertahan. Iya benar, jangan-jangan itu orang-orang yang kemarin menyerang Karto, saut Wahyu. Mendengar itu, Rian langsung bangkit berdiri. Rasa kantuknya hilang seketika. Sementara orang-orang yang datang itu tampaknya juga mulai menyadari kalau keberadaan mereka sudah diketahui. Beberapa dari mereka langsung berhenti berjalan. Dan benar saja, pria bertubuh besar yang dulu sempat menebas kepala Karto terlihat berdiri di barisan depan sambil membawa parang. Tatapan matanya penuh dengan kilatan dendam. Aku segera bangunkan mereka sekarang, ujar Sigit cepat dengan suara tertahan. Rian tidak menjawab, dan Sigit juga langsung berlari cepat menuju pondok. Toh, bangun toh, teriak Sigit. Karto yang sedang tidur langsung tersentak bangun. Hah, ada apa lagi? Gerutunya dengan setengah sadar. Kurasa mereka menyerangmu kemarin datang lagi, ujar Sigit cepat. Mata Karto langsung terbuka lebar. Apa? Akhirnya, semua laki-laki yang berada di dalam pondok itu bangun, sementara Ima disuruh untuk bersembunyi dan kabur jika keadaan laki-laki di kelompok mereka sudah tidak memungkinkan untuk menang. Kita kesini bukan untuk mati, jadi tetaplah hidup, ujar Ima pada suaminya Ripin. Kalian juga harus hidup, ingat, keluarga kalian semua menunggu kepulangan kalian, kata Ima lagi sambil menatap teman-teman seperjuangannya di tempat itu. Karto memasang senter di kepalanya, kemudian melangkah cepat keluar dari pondok dengan membawa parang yang memang sudah diasahnya semalam. Woi, bangsat! Teriak Karto dengan lantang. Namun, bukannya mundur karena teriakan Karto, kelompok bersenjata tersebut justru mulai berjalan semakin mendekat. Sorot senter mereka tampak menari-nari di tengah gelap yang malam, dan jumlah mereka kali ini jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Rian menyipitkan mata. Kurasa ada sekitar 8 orang lebih, gumamnya pelan. Pria bertubuh besar yang dulu sempat kabur ketakutan kini berdiri paling depan sambil membawa parang panjang di tangannya. Namun kali ini, di samping pria itu berdiri seorang laki-laki lain yang tubuhnya jauh lebih tinggi dan besar. Wajahnya juga dipenuhi brewok tipis dengan tatapan mata dingin dan tajam. Orang itu meludah ke tanah sebelum akhirnya membuka suara. Jadi, kalian memang belum mau pergi juga rupanya, ujar yang berat. Karto langsung menyeringai. Kukira setelah kemarin kalian kabur seperti anjing ketakutan, kalian tidak akan kembali lagi. Tapi ternyata kalian malah membawa pasukan lumayan. Lumayan juga nyali kalian, balas Karto mengejek. Beberapa orang di belakang pria itu langsung emosi. Mulutnya masih sama saja dia, geram salah satu dari mereka. Sebaiknya sudahi saja. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah di sini, ujar Rian pelan. Terlihat salah satu orang di kelompok penyerang itu berbisik-bisik pada laki-laki bertubuh besar. Lalu laki-laki itu tersenyum sinis dan kemudian bertanya, Kau Rian? Mendengar nama itu, beberapa orang tampak saling pandang. Yang katanya melawan penyamun itu, tanya yang lain. Masih muda ternyata, saut lainnya. Cuma bocah, ejek laki-laki itu. Tatapannya terus memperhatikan Rian dari atas sampai bawah. Kau pemimpin mereka? Tanyanya lagi. Rian menggeleng kecil. Tidak ada pemimpin di sini. Kami semua sama rata, jawab Rian singkat. Bagus. Pria itu tersenyum miring. Berarti kalau salah satu mati, yang lain tinggal lari. Suasana langsung berubah tegang. Wahyu menggenggam kayu panjangnya semakin erat, sementara Sigit memegang parang dengan tangan gemetar
Dan di belakang mereka, teman-teman satu kelompok mereka juga berdiri sambil membawa alat seadanya untuk melawan para penyerang itu. Pria tinggi besar itu lalu mengangkat parangnya dan menunjuk ke arah Rian dan kawan-kawan. "Kami beri satu kesempatan terakhir," katanya dengan nada dingin. "Tinggalkan lubang ini malam ini juga, atau kami ambil dengan paksa." Rian terdiam beberapa detik, lalu kemudian tersenyum tipis. "Aku juga beri kalian satu kesempatan," balas Rian tenang. "Pulang sekarang, atau kalian kami jadikan sebagai tumbal lubang." Rian melanjutkan, ucapan itu membuat beberapa orang langsung tertawa mengejek. "Dia mengancam kita rupanya, berani juga bocah ini." Namun pria bertubuh tinggi besar tadi justru tidak tertawa. Tatapannya malah berubah semakin tajam, penuh amarah. Dan tanpa aba-aba, dia langsung berlari cepat sambil mengayunkan parang ke arah Rian. Serangannya begitu cepat hingga Wahyu sampai terkejut. "Rian!" teriak Wahyu, Sigit dan Ripin bersamaan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Rian. Waduh, mendebarkan banget ya kisah Rian kali ini. Jadi setelah Rian akhirnya sembuh dan juga Mehmet juga sembuh, pada akhirnya dia pulang tuh. Dia pergi dari rumah Robert untuk kembali ke tambang emas mereka. Nah, di sini terharu juga ya. Bahkan Robert tuh sempet ngisiin tasnya Rian tuh pakai Indomie 5 bungkus ya kalau nggak salah, dan juga roti. Di sini tanpa Rian ketahui. Jadi dia diem-diem tuh Robert. Wah, emang baik banget ya. Robert ganteng, sakti, baik. Wah, lengkap. Tapi ya itu belum punya cewek ya. Belum menikah. Dan bagaimana juga di sini Robert sudah mesenin ojek tuh. Nggak tahu ya, nggak ngerti. Tapi kalau feeling saya sih, Robert ngerasa dia ngelihat Rian ini orang baik ya, orang baik, dan gimana ya, hati itu nggak bisa dibohongin. Jadi sampai dipesenin ojek tuh, dibayarin semuanya. Keren banget ya. Nah, di tambang emasnya konflik yang sesungguhnya muncul, ada segerombolan orang yang ingin menguasai tambang emas itu. Waduh, ngeri nih. Ini padahal udah datang, udah disikat sama Karto, bukan disikat sama Karto ya, disikat mentalnya. Karto dihajar nggak kenapa-napa kan, pakai parang prak nggak kenapa-napa. Nah, di sini mereka ternyata kembali lagi sambil bawa backingan, tapi ternyata udah ada Rian nih. Jadi kalau kemarin Karto sendirian aja mereka kelar, apalagi ini nih ada Rian nih. Tapi di endingnya tadi bagaimana Rian diserang langsung tuh sama pimpinan, sama pentolan yang datang itu. Wah, ini jadi makin penasaran nih. Bagaimanakah nanti kelanjutannya? Tapi yang jelas Rian ini lebih hebat dari Karto dan juga sama-sama memiliki ilmu kebal, teman-teman. Pastinya bakalan seru nih pertarungannya ya. Oke, terima kasih banyak Om Ras atas kisah Rian yang selalu konsisten dari minggu ke minggu. Dan semoga semua teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman semoga terhibur, para pecinta penikmat horor misteri lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.